Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman. Apa kabar hari ini? Obsesi obrolan sehat sahur dini hari dari Gema Suri FM yang didukung penuh oleh Rumah Sakit Muhammadiyah kembali tersaji di tempat Anda. Apa kabar semua? Semoga sehat, semoga baik ya. Dan selama 30 menit ke depan kita akan mencoba untuk ngobrol seputar permasalahan kesehatan, karena yang kita undang teman-teman dari RSU Muhammadiyah Ponorogo ya, para dokter, perawat ataupun yang lain yang sengaja hadir untuk membersamai kita di obsesi kali ini. Dan tema yang kita usung adalah manfaat berpuasa untuk penderita hipertensi bersama dengan Dr. Julie Astika Nugrahaining Aziza dari RSU Muhammadiyah. Dan kalau misalnya teman-teman masih ketinggalan ya, atau misalnya kelupaan, waduh temanya bagus banget, tapi kok saya ketinggalan, nggak perlu takut. Karena ada channel khusus yang disiapkan oleh RSU Muhammadiyah, yakni di YouTube-nya RSU Muhammadiyah, kemudian juga di channel YouTube-nya Gema Suri FM, bisa Anda simak perbincangan kita di pagi ini ya. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Julie. Waalaikumsalam. Halo Mbak Ii. Apa kabar? Ya. Salam kenal ya. Salam kenal. Sehat Mbak? Sehat ya? Alhamdulillah. Jenengan juga ya? Alhamdulillah. Senang kalau saya malah didahuluin. Saya biasanya kan nyapa dulu gitu ya. Apa kabar? Sehat ya? Ini saya ya ditanyain. Iya. Semoga selalu sehat saya. Alhamdulillah. Semoga Mbak Ii selalu sehat ya. Amin. Semoga juga puasa-puasa kita yang dijalankan oleh teman-teman Gema Suri ya, ini juga lebih khusyuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pasti juga itu didukung karena kondisi fisik tubuh yang sehat seperti itu kan? Iya betul. Oke. Temanya adalah manfaat berpuasa untuk penderita hipertensi. Wah, kita akan ngobrolin soal itu, lagi-lagi masalah budak nih. Iya, masalah hipertensi lagi. Siap, dokter. Sebelum kita ke berbagai hal yang menyertai hipertensi itu sendiri ya, penjelasan medisnya atau penjelasan awamnya mungkin bisa dikolaborasikan seperti itu. Apa sih sebenarnya hipertensi itu? Iya benar. Jadi hipertensi itu kalau misal seseorang datang nih ke klinik atau rumah sakit atau puskesmas, itu tensinya lebih dari sama dengan 140/90 di 2-3 kali kunjungan ya, 2-3 kali kunjungan, jadi bukan hanya kunjungan pertama saja. Kemudian dia bisa dikatakan hipertensi kalau misal sekali kunjungan itu tensinya lebih dari sama dengan 180/110 gitu. Itu namanya hipertensi kalau diukurnya di klinik. Beda lagi kalau hipertensi yang diukur di rumah. Tapi kalau di rumah itu sifatnya harus rata-rata pengukuran 3-7 hari. Tensinya selama itu lebih dari sama dengan 135/85 kayak gitu kalau di rumah. 135/85 kalau di rumah ya. Iya betul. Kenapa demikian? Soalnya kalau misalnya nih kita ke rumah sakit, itu kadang-kadang ada orang yang stres dulu sebelum sampai ke rumah sakit. Kenapa dia stres? Biasanya takut ketemu sama perawat, takut ketemu sama dokter, makanya tensinya akan cenderung lebih tinggi. Tapi ketika di rumah tensinya biasanya lebih rendah. Nah itu namanya white coat hypertension. Jadi tensinya tinggi ketika ketemu sama tenaga medis gitu sih. Dan kalau misalnya di rumah dinilai mungkin masih kurang efektif ya karena ada faktor-faktor tertentu. Kalau di rumah sakit sendiri di fasilitas kesehatan itu berapa kali pengukuran dokter? Beda nggak sama yang diukur di rumah seperti itu? Berapa kali pengukuran? Jadi kalau misalnya setiap kali datang itu baiknya diukur 2-3 kali pengukuran. Nanti di rata-rata di 2 terakhir. Nah kunjungannya biasanya dia bisa dikatakan hipertensi di 2-3 kali kunjungan. Durasinya antara kunjungan itu 1-4 minggu. Jadi 1 minggu dia datang kok tensinya segini, nanti dia coba datang lagi misal ke puskesmas, ditensi lagi, kok tensinya sama kayak gini, misal 150 ya, terus habis itu ke kunjungan ketiga tensinya juga sama tinggi juga 150, berarti dia bisa ditegakkan diagnosis hipertensi gitu. Baik. Setiap orang memang rata-rata segitu ya dok ya, yang dikatakan darah tinggi itu segitu? Segitu itu berapa? Angkanya ya 140 seperti itu. Biasanya dikatakan hipertensi ya benar kalau misalnya lebih dari sama dengan 140/90 kayak gitu. Baik. Nah di usia berapa itu dokter
seseorang bisa kena hipertensi, dan apakah misalnya selama ini di RSU Muhammadiyah ketika menerima pasien hipertensi seperti itu, ada yang sudah masih muda ternyata udah kena hipertensi? Ya, jadi biasanya kalau hipertensi itu sebenarnya kalau di usia muda, kita justru di usia di bawah 30 tahun ya, kita harus curiga justru hipertensinya bukan hipertensi yang primer, bukan hipertensi yang esensial, tapi hipertensi yang sekunder. Jadi hipertensi itu dibagi dua, Mbak Ii. Yang pertama ada hipertensi esensial atau primer. Nah, itu penyebabnya nggak diketahui apa penyebabnya. Nah, biasanya sih usianya lebih dari 30 tahun kalau yang primer ini. Nah, kalau misalnya tensinya ini kok sudah tinggi di usia kurang dari 30 tahun, kita harus hati-hati nih, jangan-jangan ada penyebab lainnya, ada penyakit lainnya. Misalnya dia ada masalah di endokrin, dia masalah hormonal, terus kemudian ada masalah di elektrolitnya, ada masalah di ginjalnya, seperti itu. Jadi yang mendasari hipertensinya dia ternyata bukan yang tidak diketahui, tapi ternyata ada hal lain yang harus diterapi sebagai penyebab dari hipertensi itu gitu. Artinya ketika usia muda, ya misalnya di bawah 30 tahun sudah memiliki tekanan darah tinggi seperti itu lebih beresiko dan lebih berbahaya, begitu dokter? Bisa dikatakan demikian, lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia bukan hanya hipertensi yang tensinya tinggi, tapi ternyata dia mempunyai penyakit yang mendasari lainnya. Misalnya nih, ada yang masalah di ginjalnya atau penyempitan pembuluh darah di ginjalnya. Nah, itu kan perlu ditata laksana. Nah, itu juga perlu diperiksa lebih lanjut dulu, apa nih penyebabnya. Apakah dia itu adalah masalah hormonal, misalnya masalah hormon tiroid, atau ternyata yang masalah yang lainnya, kayak gitu. Terus penyebabnya apa nih dok, yang namanya hipertensi itu? Yang penyebabnya seperti yang tadi jelasin, penyebabnya ada yang primer. Kalau primer nggak ada penyebabnya, maksudnya kayak udah kita cari-cari penyebabnya apa, ternyata nggak ada penyebabnya. Jadi itu tetap harus dikonsumsi obat rutin sampai seterusnya. Soalnya hipertensinya bersifat primer, kecuali hipertensinya ini kategori rendah. Jadi kalau misalnya hipertensi kategori rendah itu biasanya bisa tidak diberikan obat. Jadi dari maksudnya kategori rendah seperti apa sih? Kategori rendah itu jadi hipertensinya biasanya nih nggak lebih dari 160. Kalau kan ada hipertensi grade 1, grade 2, kemudian ada hipertensi urgensi sama emergensi. Nah, hipertensinya dia itu nggak masuk di grade 2, dan juga dia ini nggak ada faktor resikonya. Faktor resiko yang maksudnya faktor resiko untuk penyakit kardiovaskuler. Contohnya apa? Faktor resiko penyakit kardiovaskuler ini contohnya kayak gangguan lipid, atau kita menyebutnya dislipidemia, kayak gitu. Terus kemudian tidak ada berat badan berlebih, terus tidak ada penyakit yang lainnya, misalnya diabetes, penyakit gangguan ginjal kronik, kayak gitu. Itu kategori rendah. Jadi dicoba dulu 3 bulan dengan perubahan gaya hidup. Nanti kalau misalnya terkendali tensinya, itu targetnya biasanya sih kalau bisa ditoleransi 120-an. Gitu. Semua bisa kena ya untuk hipertensi ini? Sebenarnya baik pria, wanita, anak, bukan anak-anak sih, apa ya, remaja atau mungkin orang tua. Dan yang paling gede faktor resikonya di mana itu dokter? Jadi kalau hipertensi sendiri ini faktor resikonya kita bagi jadi 2. Ada faktor resiko yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Kalau yang tidak dapat dimodifikasi itu biasanya ke jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki biasanya lebih beresiko untuk hipertensi. Kemudian ada usia lebih dari 65 tahun itu lebih berpotensi untuk terjadi hipertensi. Kemudian ada ras kayak gitu. Terus kemudian ada riwayat penyakit kardiovaskuler. Kemudian kalau yang tidak bisa dimodifikasi, yang bisa dimodifikasi itu biasanya overweight atau berat badan berlebih, kemudian gaya hidup, status sosial ekonomi, kayak gitu sih, itu yang bisa dimodifikasi. Kenapa jenis kelamin antara pria dan wanita lebih berisiko mana ini dokter? Iya, jadi yang lebih beresiko itu yang laki-laki sebelum si wanita usia menopause ya. Kalau setelah menopause biasanya sama, bahkan lebih tinggi resikonya di yang perempuan kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Soalnya di perempuan itu kan kalau misalnya kita masih masih menstruasi, belum masuk ke menopause, itu tuh hormon estrogen kita kadarnya masih mencukupi untuk mencegah terjadinya hipertensi dan resiko penyakit kardiovaskuler yang lainnya.
Bukankah kalau pria ada progesteron? Beda fungsinya atau bagaimana untuk hipertensi itu sendiri? Kalau progesteron sebenarnya perempuan pun juga punya, laki-laki juga punya. Cuman kalau yang dari segi penyakit kardiovaskular itu yang bersifat melindungi itu yang estrogen. Gitu sih. Artinya ketika misalnya sudah menopause atau berhenti menstruasi seperti itu, resiko juga tinggi gitu ya untuk para wanita ya? Iya betul, resikonya lebih tinggi bahkan soalnya nggak ada protektornya. Jadi kalau misalnya estrogennya itu udah turun, biasanya resiko ke penyakit kardiovaskular ya, penyakit kardiovaskular itu ya termasuk yang hipertensi, penyakit jantung koroner, kemudian gagal jantung kayak gitu, itu lebih meningkat di usia menopause. Soalnya itu akan lebih cenderung, lebih cepat terjadinya aterosklerosis. Aterosklerosis itu kayak penumpukan plak di pembuluh darah. Soalnya tidak ada yang melindungi itu lagi, yang berperan melindungi kan si estrogen tadi. Nah, dia ini efeknya udah berkurang kalau udah di masa menopause. Jadi lebih beresiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskular. Baik. Gejala-gejalanya apa saja nih yang bisa dilihat begitu dokter ketika seseorang terkena hipertensi, dok? Sebenarnya mayoritas orang kalau misalnya lagi hipertensi itu biasanya nggak ada gejala atau asimptomatik, nggak ada gejalanya sama sekali. Misalnya ada nih. Apakah tidak? Misalnya kan yang selama ini kita dapatkan ya dari informasi-informasi itu selama ini pusing misalnya. Kemudian di leher dan di pundak terasa kaku dan sebagainya, kemudian nyeri persendian dan sebagainya. Tidak selalu seperti itu ya, dok? Sebenarnya tidak selalu seperti itu. Memang benar kalau misalnya tensinya tinggi, terus itu kayak baru pertama tensinya tinggi, yang tinggi banget. Toleransi orang kan berbeda-beda ya, jadi dia belum terlalu toleran dengan tensi yang tinggi itu, makanya dia akan mengalami yang kayak pusing, terus lehernya kaku, seperti itu. Tapi kalau tensinya itu cenderung tinggi dan dia menganggap hal itu kayak pusing-pusing itu hal biasa, diobatinya bukan dengan obat yang hipertensi, nah itu kan lama-lama toleransi nyerinya dia itu kan akan lebih tinggi ya, jadi thresholdnya itu akan lebih tinggi, jadi nggak kerasa lagi kalau tensinya tinggi, kecuali hipertensi itu sudah menyerang organ targetnya, organ target kerusakan hipertensi. Contohnya apa? Contohnya tuh otak, terus kemudian otak misalnya menyebabkan stroke. Stroke kan udah pada tahu ya, kalau stroke itu misalnya ada tiba-tiba tidak sadar, terus lemes tangan kakinya kayak gitu, itu mengarah ke stroke. Terus ada yang ke retinopati hipertensi, gangguan pembuluh darah di mata, itu biasanya pandangannya buram kayak gitu. Tapi tidak selalu pandangan buram itu adalah komplikasi dari hipertensi. Terus kemudian bisa juga komplikasinya ke jantung. Jantung bisa penyakit jantung koroner yang ada nyeri dada, keringat dingin, mual muntah kayak gitu. Terus ada juga gagal jantung. Nah, gagal jantung sama gagal ginjal ini gejalanya kadang-kadang mirip-mirip. Jadi dia itu kakinya bengkak, seluruh tubuhnya kadang bengkak, perutnya itu makin gede. Terus dia juga ngerasa sesak, biasanya kayak gitu. Jadi kalau ini dibiarkan terlalu lama, ini bisa mengakibatkan berbagai penyakit komplikasi semacam itu ya, dok ya. Yang paling tinggi selama ini, dokter, akibat darah tinggi atau hipertensi menyerang kemana ini? Paling tinggi sih biasanya ke pembuluh darah di otak, stroke gitu maksudnya? Stroke, terus kemudian ada ke jantung, penyakit jantung koroner itu juga tidak kalah banyak loh, ini banyak juga. Terus gagal jantung dan juga gagal ginjal, itu kayak 3 hal itu kayak paling sering kita jumpai di kasus-kasus rumah sakit kayak gitu, dan memang paling sering kejadiannya di masyarakat kita. Bisa disembuhkan nggak? Kalau disembuhkan itu, definisi disembuhkan kan berarti sembuh, hilang, tidak ada keluhan sama sekali tanpa obat ya. Nah, sayangnya kalau misalnya sudah berkomplikasi kemana-mana seperti ini, tetap harus rutin konsumsi obat. Jadi kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, justru akan semakin buruk. Misalnya orangnya udah habis stroke yang tidak sadar, terus ada kelemahan tangan dan juga kaki. Itu kalau dia pulih kembali, bisa beraktivitas baik lagi kan, alhamdulillah banget kan sebenarnya. Tapi tetap harus rutin konsumsi obat-obatan, apalagi kayak harus setiap hari, dokter? Baiknya iya. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya untuk penyesuaian dosis dan juga jenis obat-obatan kan bisa dilakukan ketika pasien itu kontrol rutin. Wah, ini sangat-sangat berbahaya berarti ya, iya, yang namanya betul. hipertensi. Padahal ini kadang-kadang seseorang ya sering menganggap remeh penyakit ini dibandingkan dengan misalnya penyakit diabetes mellitus dan sebagainya. Iya kan, dok? Yang paling ditakuti paling kanker, diabetes mellitus dan sebagainya. Padahal hipertensi juga tak kalah berbahayanya seperti itu. Betul. Oke.
Dokter, saya minta waktu dulu untuk Oke. beberapa iklan. Selepas itu kita akan kembali masih di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari 94,2 Gemasuri FM bersama dengan Dr. Julie Astika dari RSU Muhammadiyah. Temanya juga masih manfaat berpuasa untuk penderita hipertensi. Tetaplah di sini. Baik, kita lanjutkan teman. Sajian Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gemasuri FM kerja bareng dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Masih juga soal manfaat berpuasa untuk penderita hipertensi. Narasumbernya Dr. Julie Astika NA. Panjang banget namanya. Saya singkat aja NA gitu ya. Siap, nggak apa-apa Mbak. Nah, dokter tadi sudah kita jelaskan masalah hipertensi, kemudian penyebab-penyebabnya. Lalu ini dok, yang umum banget yang sering kita temui, apakah hipertensi ini dapat menurun dari orang tua ke anaknya? Benar. Jadi hipertensi itu bisa dikatakan diturunkan secara faktor genetik. Jadi kalau misalnya Penyakit keturunan gitu ya, maksudnya ya? Bisa. Jadi kalau misalnya kedua orang tua itu bukan, maksudnya kayak resikonya akan meningkat kalau misalnya kedua orang tuanya hipertensi. Jadi seseorang anak itu akan lebih cenderung untuk mengalami hipertensi. Nah itu kan faktor genetik ya. Faktor genetik itu akan muncul kalau misalnya dia didukung oleh faktor lingkungannya. Jadi faktor genetik yang dia punya didukung dengan lingkungan yang mendukung untuk memunculkan suatu penyakit, maka penyakit itu akan muncul. Makanya dalam hipertensi ini ada dua faktor resikonya. Ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Tadi kita udah nyebutin belum sih Mbak ini? Sudah sedikit. Udah ya. Jadi kalau misalnya faktor lingkungan yang akan mendukung terjadinya hipertensi akibat si orang itu memiliki faktor genetik hipertensi, itu contohnya apa saja? Misalnya gaya hidupnya yang kurang baik. Misalnya gaya hidup yang tidak baik itu dietnya tidak seimbang. Jadi kurang serat, kurang sayur buah gitu-gitu. Terus konsumsi garam yang tinggi itu bisa juga menyebabkan terjadinya hipertensi. Ditambah obesitas itu juga meningkatkan terjadinya hipertensi dan juga kurangnya aktivitas fisik serta stres. Kalau misalnya kurang aktivitas fisik terus orangnya stres juga, nanti kan akan menyebabkan terjadinya obesitas yang kemudian juga bisa menyebabkan terjadinya hipertensi ini gitu. Artinya ketika misalnya ada orang tua gitu ya yang menderita hipertensi, ini harus benar-benar anak-anaknya ini wajib mewaspadai itu. Betul. Jadi apakah ini selalu dokter? Selalu menurun ke anaknya? Sebagian besar sih iya, sebagian besar ya, bahkan orang yang tidak memiliki genetik hipertensi pun kalau misalnya gaya hidupnya dia kurang baik, lingkungannya mendukung dia, bahkan dia juga bisa hipertensi juga tanpa harus memiliki genetik yang hipertensi tadi. Jadi kalau misalnya seseorang anak itu udah orang tuanya hipertensi, ya mesti hati-hati, dijaga banget pola hidupnya gitu. Artinya kita masih bisa melakukan atau memodifikasi agar hipertensi itu tidak juga menyerang kita, ngaten ya dok? Iya betul, bisa dimodifikasi dari gaya hidup kita. Oke, baik. Kemudian cara mendeteksi gimana dok? Cara seseorang mendeteksi itu kena dan sebagainya. Dan mulai umur berapa ini harus ada kewaspadaan semacam itu? Kalau mungkin ada juga ya istilahnya umur-umur tertentu di mana dia harus mewaspadai itu. Biasanya kalau misalnya orang itu harus waspada hipertensi itu biasanya di usia lebih dari 18 tahun, tetap kayak harus cek rutin kesehatan. Masih 18 tahun bisa kena? Bahkan di hipertensi di anak-anak pun ada. Gitu, tapi kita nggak bahas di sini ya. Jadi hipertensi sedikit mungkin. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena bisa jadi kalau misalnya seperti yang tadi di awal kita bilang, kalau misalnya hipertensi itu terjadi di usia kurang dari 30 tahun, berarti kan ada penyebab sekunder yang menyebabkan si penyakit ini. Misalnya kenapa anak-anak ini kok punya hipertensi? Misalnya si anak ini ada infeksi di radang tenggorokan. Radang tenggorokan kan penyebabnya ada bakteri. Bakteri, nah itu bakterinya ke aliran darah. Nah, kalau dia berdomisili, dia menetap di menetap di ginjal, terus menyebabkan kerusakan ginjal, kan berarti ginjalnya rusak. Fungsi ginjal itu nanti kalau misalnya rusak, dia juga bisa menyebabkan terjadinya hipertensi itu tadi. Gitu. Itu kalau pada anak-anak.
Nah, kalau pada dewasa tetap harus dimonitor kayak tekanan darahnya, kemudian tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, terus kemudian lingkar pinggang, kayak gitu tetap harus dicek. Terus boleh juga cek darah rutin, kemudian fungsi ginjal dan lain-lainnya kayak gitu untuk lebih aware terhadap hipertensi. Kenapa dokter? Tadi menyebutkan hubungannya lingkar pinggang, obesitas dan sebagainya dengan hipertensi. Apa yang kaitannya ini? Jadi disarankan kalau misalnya kita sebagai orang Asia itu tuh Asia, kita Asia kan, klasifikasinya sampai seperti itu. Iya, kalau misalnya orangnya udah kan indeks komposisi tubuhnya orang Asia dengan orang Amerika itu kan berbeda ya. Kalau kita itu cenderung lebih banyak kayak lemaknya dibanding orang-orang barat sana. Jadi kalau misal IMT pasti kita akan berbeda juga kayak gitu. Artinya, terus kalau masyarakat Indonesia lebih endut, resiko lebih endut dibandingkan dengan orang Amerika dan sebagainya? Atau bukan, bagaimana? jadi gini, kalau misalnya kita indeks massa tubuh kita itu Indeks massa tubuh itu artinya berat badan ya, berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat itu indeks massa tubuh kita. Misalnya itu masih kalau misalnya di luar Asia itu kan dikatakan kalau misalnya di overweight lebih dari 25 ya. Kalau di sini jangan sampai 25, kalau bisa 23-an kalau nggak salah. Nah, kenapa? Karena komposisi tubuhnya kita itu lebih banyak lemaknya dibanding mereka orang non Asia gitu. Nah, faktornya karena apa ini? Kok itu bisa biasanya ada perbedaan? karena etnis kita kayak gitu. Terus di genetik kita kan juga berbeda dengan mereka yang non Asia. Gitu. Sampai saya berpikir gini dok, kenapa ya kalau orang luar negeri, Eropa dan sebagainya, misalnya usianya sudah ada yang sampai menyentuh 90, ada yang sampai 100 dan sebagainya. Padahal kalau kita di Indonesia, maaf ya, mungkin istilahnya tingkat kematiannya di usia-usia yang lebih usia rendah seperti ya. itu dok. Soalnya kalau misalnya kita aja bahkan di usia berapa ya, maksimal kayaknya angka harapan hidup Indonesia tuh berapa sih, 60 ya kalau nggak salah. Nah itu tuh sebelum usia ke situ aja udah banyak penyakit-penyakitnya. Misalnya kayak di usia muda udah ada hipertensi kayak gitu. Terus bisa jadi dari pola hidup kita kan kayak jarang konsumsi daging merah, sedangkan kalau mereka yang di luar negeri sana kan kayak sering konsumsi daging yang proteinnya lebih banyak daripada kita. Nah kita kan biasanya yang kita suka kan kayak tempe goreng gitu-gitu kan kayak banyak lemaknya gitu kan kalau di kita. Jadi justru lemak yang dari kayak yang digoreng-goreng itu kan kurang sehat. Nah itu yang menyebabkan kita lebih cenderung untuk mengalami penyakit-penyakit di usia yang dikatakan lebih muda dibanding orang-orang luar negeri gitu. Kalau kaitannya dengan lingkar pinggang dan sebagainya dok? Nah lingkar pinggang itu kalau misalnya di lingkar pinggang ukuran berapa harus waspada seperti itu? Iya betul. Jadi kalau misalnya perempuan itu harus waspada, lingkar pinggangnya harusnya itu kurang dari 80. Nah kurang dari 80 ya segitu. nggak boleh gede-gede. Terus kalau laki-laki harus kurang dari 90. Ya itu kenapa? Karena itu kaitannya dengan obesitas sentral, obesitas di perut. Jadi gendutnya di perut gitu. Nah lemak-lemak itu lebih berbahaya. Iya, kalau lemak-lemak obesitas di perut. Iya, obesitas di perut itu lebih berbahaya. Soalnya yang menumpuk di perut itu biasanya yang lemak-lemak yang jahat. Kayak gitu. Jadinya itu yang akan menyebabkan terjadinya kayak penumpukan plak di pembuluh darah yang menyebabkan penyakit jantung koroner, diabetes, gangguan profil lemak kayak gitu. Makanya itu kayak harus dicegah banget gitu sih. Oh, makanya ada banyak orang-orang sekarang ini yang intinya adalah bagaimana membuat perut yang awalnya buncit menjadi langsing karena itu ya faktornya. Betul, ya. itu salah satu penyebabnya juga. Oke, baik. Terus gaya hidup seperti apa sih yang berpeluang akan memperbesar resiko terkena obesitas dokter yang sering kali terjadi di keseharian kita atau di sekitar kita? Yang memicu, yang mendorong terjadinya obesitas ya. Biasanya sih gaya hidup yang sedenter itu biasanya kurang apa aktif. Itu? Sedenter. Bahasa mana ini?
bahasa mana ini? Sedanter. Ini bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi kayak yang kurang aktif bergerak. Jadi dikatakan kurang aktif bergerak itu misalnya kita mager-mageran, mager deh istilah gampangnya, sedanter tuh malas mager gerak ya. Iya, mager kayak lebih banyak rebahannya dibanding kayak aktivitasnya. Misal kayak kita pergi kerja, kita biasanya kan naik motor, naik mobil gitu kan. Sedangkan orang kayak di Jepang gitu-gitu kan dia lebih kayak aktif, Bersepeda, jalan kaki gitu ya. kan. Jadi kayak pembakaran kalorinya kan lebih banyak yang di sana Orang dibanding Indonesia kayak manja. kita mager-mager. Gitu. Terus hidup. gaya hidupnya ya yang beraktivitas fisik rutin, misalnya aktivitas aerobik intensitas sedang. Itu kayak lari, terus yang bagus ya. lari, terus renang, itu minimal 30 menit setiap melakukannya dan diulang 3 sampai 5 kali per minggunya. Jadi dalam seminggu itu kita harusnya aktif berolahraga, walaupun kita sibuk harusnya sih disempatin kayak gitu. Terus apalagi ya, dari pola makannya juga perbanyak buah dan sayur, kemudian dikurangi garamnya, maksimal garamnya itu 1 sendok teh. Terus kemudian makanan manisnya dikurangi, junk food dikurangi. Terus minyak itu bahkan katanya Yang namanya junk food apa sih, Dok? junk food tuh kayak makanan yang cepat saji tuh kayak ayam goreng, bukan yang digoreng sendiri, maksudnya ayam goreng yang diproses beli-beli kayak gitu. Kemudian hamburger, yang chicken iya, fried itu iya, ya. betul, nggak boleh menyebutkan. Gitu. Tapi kan namanya kan beda. Saya nggak Iya. menyebut merek loh. Fried chicken kan udah umum Siap, banget. betul, ayam goreng bahasa Indonesianya. Terus Oke. ada yang bilang merokok juga. Oh iya benar. Jadi kita Gimana? harus menghindari merokok. Soalnya kalau merokok itu tuh kan di rokok itu banyak zat-zat yang sebenarnya berbahaya di tubuh kita. Ada Nikotin atau ada yang lain juga? ada yang lain juga, banyak kan komponen rokok itu sebenarnya justru zat-zatnya ini bersifat karsinogenik yang akan menyebabkan kanker juga kayak gitu. Terus harus menghindari konsumsi alkohol harus dibatasi. Terus harus perbanyak minum air putih minimal 1,5 liter sampai 2 liter, kecuali ada rekomendasi khusus dari dokternya untuk mengurangi asupan air kayak gitu. Itu sih case by case, jadi tergantung kalau misalnya dia ada permasalahan yang harus membatasi air, ya memang harus dibatasi gitu sih. Baik, Dok, sebenarnya apa sih yang terjadi ketika seseorang kena hipertensi? Apa yang terjadi ketika seseorang terkena hipertensi? Biasanya kan tensinya akan cenderung lebih tinggi. Terus kemudian tensi yang tinggi ini lama-lama, kalau misalnya nih kita ibaratkan aja selang itu memompa dengan tekanan yang terlalu tinggi, otomatis kan akan terjadi kerusakan ya lama-lama di pompanya. Nah itu kalau misalnya orang lama-lama terkena hipertensi tapi tidak ditangani dengan baik dan tensinya akan cenderung tinggi dan semakin tinggi, bisa jadi terjadi pecah pembuluh darah. Selain terjadi pecah pembuluh darah, misalnya nih tensi yang tinggi tadi kan berarti pergerakan arusnya di selang itu kan juga tinggi ya. Jadi akan terjadi gesekan di dalam selangnya. Kalau terjadi gesekan di dalam selang, lama-lama selangnya tadi kan kayak akan rusak gitu kan. Akan rusak, bisa jadi di sininya kan ini jaringan-jaringan tubuh. Di situ akan terjadi penumpukan plak. Nah, plak ini kalau misalnya terjadi terus-menerus kan lama-lama akan menyebabkan si pompanya ini macet. Nah, kalau pompanya macet, otomatis aliran darah ke yang selanjutnya kan akan berkurang. Nah, itu bisa menyebabkan yang kayak stroke kayak gitu. Dokter, selama ini stres atau pikiran ya, istilahnya penyakit pikiran, tapi nggak tahu saya, apakah di istilah medis itu ada penyakit pikiran? Penyakit pikiran. Mikir, banyak mikir gitu. Nah, banyak kepikiran seperti itu, dokter. Overthinking maksudnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Pokoknya dia itu ngerasa, pokoknya mikir aja gitu loh. Ini Insecure juga ya. disebut-sebut sering menjadi penyebab tekanan darah tinggi atau hipertensi itu sendiri. Nah, yang kayak gini gimana cara memodifikasinya, dokter? Sebenarnya kalau orang dia banyak mikir terus, sebenarnya kan beban pikirannya dia banyak ya. Dia akan merasa kayak suntuk, kayak berat gitu ya di kepala. Nah, ini kan akan menyebabkan stres yang berkepanjangan sebenarnya. Kalau misalnya stres berkepanjangan, biasanya dampaknya ke orang kan akan sering marah kayak gitu ya. Sebenarnya kalau marahnya cuma terjadi sekali itu tidak akan menyebabkan darah tinggi, tapi kalau misalnya marahnya berulang kali kemudian menyebabkan perubahan perilaku hidup, itu akan menyebabkan terjadinya hipertensi tadi. Terus tadi pertanyaan gimana Mbak I? Nah, caranya gimana ini memodifikasi agar tidak stres gitu ya? Stres itu tidak berpengaruh ke tekanan darah tinggi. Apa yang harus dilakukan?
Sebenarnya kalau misalnya banyak pikiran, apa yang perlu dilakukan? Sebenarnya kita harus cari tahu dulu apa yang menyebabkan kita banyak pikiran tadi. Pasti ada penyebabnya ya. Biasanya sih ada. Kalau misalnya kita cuma mikir terus nggak ada penyebabnya, ya kenapa ya? Maksudnya kayak pasti ada sesuatu yang mengganjal yang membuat dia tuh kayak mikir terus. Ya baiknya masalah utamanya diselesaikan dulu. Penyelesaiannya gimana caranya? Misalnya ngobrol dengan orang, kayak ngobrol sama keluarganya atau sama teman-temannya, terus kemudian perbanyak kayak rekreasi, relaksasi gitu, meditasi. Sholat kan juga meditasi sebenarnya, kayak yoga itu juga bisa menghilangkan stres, terus kemudian kayak aktivitas fisik, pergi-pergi ke alam bebas kayak gitu, atau bersama dengan orang yang bisa mensupport kita. Jadi kayak lebih lebih bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan, terus nanti kayak pikirannya itu akan lebih berkurang sih sebenarnya, dan sama diikhlaskan aja kalau misal masalah utamanya itu tidak bisa diselesaikan gitu. Oke, siap. Waktu kita, dokter, aduh penjelasannya hebat banget nih. Tapi sayang waktu kita terbatasi. Oke. Masih siap kan untuk hadir di episode berikutnya? Insya Allah. Oke, sengaja loh nanti Mas Andri dan Mbak Gavin yang nganterin ke Gema Surya ya. Oke, pagi-pagi waktunya mau makan sahur harus nganterin. Tapi demi obsesi kan. Ya, oke. Baik, matur suwun dokter sudah rawuh ke Gema Surya FM di Merbabu 67 Ponorogo untuk pagi ini. Insya Allah tema ini akan kita lanjutkan, manfaat berpuasa untuk penderita hipertensi bersama Dr. Yuli Astika NA ya dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Kalau misalnya ketinggalan, jangan lupa klik di channel YouTube-nya Gema Surya FM dan channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah yang punya tagline mudah, nyaman, dan islami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.